PT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purworejo kali ini akan berbincang bersama Profesor termuda Universitas Muhammadiyah Purworejo, yaitu Profesor Dr. Suyitno MPD. Kali ini saya sudah berada di Kampus 2 Pelausan, tepatnya di Laboratorium Terpadu Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini kita akan menemui Profesor Suyitno dan ngobrol bareng beliau. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kobarkan, Kongko Bareng Perpustakaan. Kali ini di samping saya sudah ada Profesor termuda UM Purworejo dan juga Profesor termuda se-Indonesia di bidang pendidikan teknik otomotif. Beliau adalah Profesor Dr. Suyitno MPD. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Mbak Ima. Kita ngobrol-ngobrol sebentar nih, Prof, kali ini terkait ya. dengan balance mode antara kuliah, organisasi, dan sosial, begitu. Sebelum kita mungkin menelisik lebih jauh terkait tema itu, boleh diceritakan, Prof, perjalanan Prof Yitno di masa kuliah, di mana bisa menyeimbangkan nih antara kuliah, organisasi, dan sosial, kemudian sampai mendapatkan gelar guru besar. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Ima dan pemirsa ya. Jadi dari 3 poin ya sebenarnya, dari mulai kuliah, kalau kita kuliah ya mahasiswa-mahasiswa, kemudian mengatur waktunya kuliah, kemudian mengatur waktunya bagaimana kita di rumah ya, kemudian di sosial ya, kemudian sama organisasi, itu menjadi 3 poin yang cukup penting sebenarnya di kita kalau pengen menjalankan karir ya, karena itu adalah bagian dari manajemen waktunya. Jadi kalau mahasiswa kok dia hanya fokus kuliah, kadang nggak balance nih gitu ya, antara nanti organisasinya bagaimana, padahal di kampus kan bagus tuh organisasi, ikut organisasi itu malah justru yang menggembleng kita gitu ya. Nah, perlunya memang mahasiswa perlu untuk mengatur waktu antara sosial ya, kemudian antara kuliah, antara organisasi. Itu yang harusnya diperhitungkan oleh seorang mahasiswa ketika pengen nanti karirnya bagus. Sama juga nanti saya dulu ya ikut organisasi nih di mahasiswa ya, itu organisasi aktif juga gitu. Kemudian kuliahnya juga jalan, sosialnya juga jangan lupa. Gitu. Jadi bagi para mahasiswa ini, mahasiswa tuh harus bisa mengatur itu, balance gitu ya. Antara ketiganya itu. Betul, betul Mbak Ima, harus kayak gitu. Kalau selama ini di perkuliahan, Prof, kira-kira mengikuti organisasi apa saja dan kegiatan sosial seperti apa? Saya dulu ikut organisasi nih. Jadi biasanya di jurusan ada himpunan mahasiswa itu. Jadi kalau saya ini nih, saya orang otomotif nih, himpunan mahasiswa otomotif. Ikut nih saya. Kemudian satu lagi di unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa itu UKM penelitian waktu itu. Makanya saya alhamdulillah kok bisa menjadi guru besar itu sebenarnya dulu ketika mahasiswa sudah sering ikut riset nih. Karena kalau jadi guru besar mau nggak mau harus riset gitu ya, harus melakukan penelitian. Itu harus dicermati oleh para mahasiswa yang pengen nanti menjalani karir di akademik. Itu kalau pengen jadi dosen, guru besar, paling tidak penelitian tidak lupa gitu ya. Gitu. Untuk organisasi dan kegiatan sosial, kira-kira seberapa penting untuk mahasiswa ikuti gitu, Prof? Jadi kalau misalnya di prosentase nih gitu ya, jadi antara kuliah nih, kuliah tetap nomor 1 dong, kuliah, karena kita diberi uang saku oleh orang tua itu juga untuk kuliah nih. Jadi orang tua ya pengennya indikator kuliah bisa sukses ya bisa wisuda gitu ya itu. Tetapi kita harus ingat kalau nanti kita itu organisasi ternyata penting juga, Mbak. Jadi kalau misalnya kita sudah bekerja nih, ya bekerja itu. Kalau hanya kuliah mungkin di akademis saja. Tapi kalau misalnya itu organisasi, ya ternyata kita bisa punya gambaran kalau nanti para kita misalnya ya, kalau saya kan orang pendidikan nih, orang pendidikan, menjadi guru pun
Ketika nanti ada kegiatan ekstrakurikuler dan seterusnya, itu ternyata organisasi dari sekolah itu yang dibawa ilmunya. Kalau akademisnya mungkin hanya sedikit, tapi kalau kita bisa bagaimana mengelola ya, kalau di sekolah ada organisasi siswa intrasekolah, ada ekstra dan sebenarnya itu bekal dari organisasi. Nah, kalau sosial nih, kalau sosial di rumah. Kalau kita di rumah ini kan biasanya ikut kegiatan-kegiatan sosial nih. Nah, itu juga penting sekali karena kalau kita ya di kampus adalah universitas akademik nih. Kalau di masyarakat adalah universitas kehidupan gitu. Begitu gambarannya, Mas. Jadi harus Ya. balance nih gitu. Berarti kita kayak kuliah di dua tempat sebenarnya, Prof. Iya. Di universitas yang sesungguhnya Iya. sama di Kalau masyarakat kita gitu. di kampus kan paling ya ini ya. Jadi di kampus itu paling organisasi atau kuliah itu ya di kampus. Kita nggak interaksi nih dengan masyarakat umum ya. Paling cuma betul-betul yang sefrekuensi. Yang kurang sefrekuensi di masyarakat ada yang mungkin mohon maaf pendidikan kurang. Bagaimana kita mengatur itu? Nah, kalau kita bisa menempatkan nih antara apa kita sebagai akademisi katakan punya gelar nih sarjana atau magister atau apa itu di masyarakat itu tidak melihat itu harus menyamakan, kita harus melihat posisinya bahwa oh kita itu di masyarakat nih bagaimana kita menempatkan itu. Nah ini mahasiswa harus belajar tentang itu, makanya sebenarnya ada kuliah kerja nyata itu sebenarnya melatih bahwa kita akan sadar oh bahwa kita itu hidup di sosial di masyarakat itu Mbak gitu. Tapi kan kadang ada dilema nih, Prof. Kalau mahasiswa tuh sebenarnya mungkin di satu sisi ingin melanjutkan kuliah atau berkuliah dengan sebaik-baiknya nih, fokus gitu ya. Betul, ya. Tapi di sisi lain ada juga keinginan untuk sepertinya perlu mengasah soft skill nih melalui organisasi gitu. Betul. Tapi kadang berbenturan nih antara misalnya mengatur jadwalnya yang susah gitu. Betul. Jadi seakan-akan salah satu sepertinya harus ada yang dikorbankan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi gini, memang pernah ya kita misalnya pengalaman juga dulu waktu ikut organisasi, ternyata kok pas ada kegiatan apa yang organisasi yang penting sebenarnya, tapi juga pas kuliah itu bagaimana gitu ya. Wah ini yang dilematis, nanti kalau ikut kuliah nanti organisasinya bagaimana, kalau organisasi nanti kuliahnya bagaimana gitu ya. Pada prinsipnya mengatur waktu itu adalah kita ya dari seorang mahasiswanya sendiri. Jadi kalau misalnya apa dosen pun bahkan dosen pun itu akan paham, akan tahu bahwa mana sih mahasiswa yang aktif di kuliah, aktif di organisasi akan paham. Saya yakin ketika nanti mahasiswa kok aktif organisasi tapi akademisnya tidak ketinggal. Kalau hanya 1 kali, 2 kali nggak ikut kuliah kan ketika dia ikut organisasi yang mungkin penting itu, kadang dosen akan memaklumi itu gitu ya. Karena dia seorang dosen akan paham gitu ya. Nah, tetapi jangan memanfaatkan gitu ya. Bagi para mahasiswa nih, jangan memanfaatkan misalnya ikut organisasi untuk apa ya, istilahnya bolos untuk kuliah gitu ya. Oh, saya kabur untuk dari kuliah atau bahkan padahal nggak ikut apa kegiatan, nggak ada kegiatan tapi izin ikut organisasi, tidak kuliah itu jangan. Nah, ini jadi konsepnya adalah mahasiswa sendiri sebenarnya. Kalau mahasiswanya memang ini apa aktif, kemudian dia juga bisa kampusnya ternyata di kuliahnya aman, nilainya juga tidak jelek-jelek amat nih gitu ya, itu bisa seimbang sebenarnya. Dosen akan memahami lah paling tidak seperti itu, Mbak. Berarti kembali lagi ke manajemen diri si mahasiswa Betul, begitu ya, ya. biar tidak keteteran nih antara kuliah sama organisasinya itu. Betul, apalagi kalau sudah di tugas-tugas akhir nih Mbak, skripsi ya. itu. Mahasiswa biasanya lama nggak kelihatan, kemudian nanti akhirnya apa kembali bimbingan Pak, Bu, bimbingan selama ini kemana gitu ya. Nah, padahal mungkin, nah itulah harus mengatur. Makanya kalau mahasiswa ya kita sarankan target itu kalau nggak usah lama-lama lah untuk kuliah, tapi juga dapat nih. Ya, saya yakin ada juga yang punya persepsi mungkin bagi mahasiswa yang ikut organisasinya banyak, tapi dia memang dapat betul dari organisasi itu. Tapi kadang kuliahnya juga terbengkalai. Makanya itu harus diatur semuanya ya, karena kadang kan orang tua juga menanyakan kapan selesainya gitu ya. Begitu Mbak Ima, jadi harus diimbangkan. Diimbangkan. Untuk Prof. Hitno sendiri ada tips nggak untuk menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, dan sosial ini tadi? Oke Mbak, jadi gini, kalau pengalaman saya ya di organisasi saya dulu
di ketua UKM penelitian. Jadi di ketua unit kegiatan mahasiswa tapi penelitian di kampus saya dulu. Itu kalau tugas-tugas kuliah, jadi itu memang harus prioritas. Bahkan sampai kalau saya dulu kos itu ya, itu kita buat schedule nih di kamar kos kita itu, diatur antara ditulis nih kuliah, kemudian kolom kedua itu adalah organisasi, gitu. Kolom ketiga sosial, itu di checklist Mbak. Artinya seberapa bagaimana kita mengimbangkan. Kalau kuliah, waktunya kuliah. Organisasi ya artinya kan ada waktu nih, misalnya kuliahnya pagi sampai siang nih, sorenya bisa ikut organisasi sampai sore. Kemudian sosialnya kan fleksibel, kalau sosial di hari-hari libur mungkin bisa ikut kegiatan sosial. Sehingga checklist itu tetap muncul di sana. Kalau kita mengatur atau manajemen waktu, kita harus taat betul. Kita tulis nih, kita tulis kegiatan-kegiatan. Bahkan saya termasuk orang yang terbiasa menulis apapun aktivitas kita. Jadi kalau perlu nih para mahasiswa ini mengatur nih, 3 tahun nih mau apa ini targetnya, 5 tahun mau apa, 10 tahun mau apa. Direncanakan betul, itu namanya manajemen waktu. Saya sampai mentarget itu, bahkan saya dulu mau nikah katakanlah gitu, saya target menikah sekian tahun dengan tanggal sekian, itu pas Mbak gitu ya. Itu karena manajemen ya. Karena apa? Ketika kita merencanakan gitu ya, itu juga kadang ada kegagalan. Bagaimana yang tidak merencanakan atau tidak mengatur ya, ngatur waktu itu. Nah itu sangat sangat penting, sehingga bagi para mahasiswa atau siapapun ya, seorang pengen sukses sebenarnya manajemen waktu itu yang paling utama. Diatur nih kuliahnya bagaimana. Bahkan saya dulu tidak mengira kalau pengen, saya termasuk dari keluarga yang sebenarnya kurang begitu mampu Mbak gitu ya. Kemudian saya kuliah pun agak berat gitu ya. Kemudian kuliah S2-nya dengan biaya sendiri gitu ya, S3-nya kemudian beasiswa nyari kayak gitu, itu sebuah pengorbanan luar biasa. Tapi kita atur itu, tapi target ya, kita atur manajemen waktunya, kita selalu berdoa lah itu untuk kesuksesan bagi kita sendiri. Kalau kita mengatur itu insya Allah akan bagus untuk kita sendiri, itu gambarannya. Oke, berarti diatur secara detail gitu ya? Iya Mbak, kalau perlu di list nih. Di list per kegiatannya gitu. Kegiatannya gitu. Bahkan kalau misalnya nih sadar mahasiswa itu atau siapapun ya, kita tulis itu jangan dibuang itu punya. Kalau kita tulis pakai ini ya, kalau pakai laptop ya di save betul. Nanti ketika Anda sudah 5 tahun atau berapa tahun dibuka kembali, ternyata target-target impiannya itu yang pernah ditulis atau diatur itu mesti ada pelampuan biasanya, kaget kan, oh ternyata melampaui ya dulu dari apa yang kita tulis, harapan-harapan kita gitu ya. Itu gambarannya. Dan saya dulu nggak pernah berpikir untuk jadi guru besar awalnya gitu. Waktu kuliah kan nggak mikir sampai sana, yang penting kuliah jalan. Tapi ingin kuliah yang terbaik lah gitu, kuliah yang terbaik. Kemudian ternyata tertarik, jadi dosen, kemudian akhirnya ketika dosen itu ternyata seperti ini, harus jadi guru besar. Itu juga bagian dari perencanaan dari manajemen waktu kita. Itu tadi. Itu Mbak. Untuk gelar yang didapat, gelar guru besar ini kan sampai Profesor Yitno sekarang punya gelar ini, berarti itu kan juga sebagai sebuah hasil dari manajemen waktu yang baik nih. Betul ya Mbak Emma. Kan. Jadi ini nih dosen lebih ngeri lagi sebenarnya Mbak. Kalau mahasiswa kan mengatur itu tadi ya. Kalau dosen kan lebih sibuk lagi karena dia harus ngajar nih, ngajar. Jadi dosen itu ada tridharma namanya, tridharma. Kalau kita bahkan orang di Universitas Muhammadiyah itu catur dharma ya. Jadi ada pendidikan kan harus ngajar nih, ngajar itu kewajiban. Kemudian ada penelitian, riset ini, sama pengabdian, sama al-Islam ya kita ya. Nah biasanya kalau dosen-dosen itu yang agak berat itu di penelitian. Di penelitian itulah yang kadang kita jarang melakukan penelitian, mungkin ya penelitian hanya ikut mungkin temennya gitu. Tapi kalau misalnya kita betul serius, kita rencanakan betul, kita atur, penelitian ternyata bisa menghasilkan publikasi-publikasi itu ya. Jadi kebetulan kan saya juga beberapa karya ya, sampai saat ini kan ada 18 buku yang saya tulis, kemudian ada
HKI 25 HKI sama 155 publikasi. Itu bagian dari Tridharma dan Caturdharma kita tadi adalah salah satu di penelitian. Gitu Mbak. Lumayan banyak juga berarti ya, Prof. Ya Mbak, itu dari awal saya niti karir jadi dosen tuh harus publikasi nih, karena tidak bisa untuk saat ini seorang dosen yang jadi guru besar tanpa publikasi ilmiah, gitu. Apalagi tuntutannya sekarang harus internasional nih, gitu ya. Gitu. Itu salah satunya ketika kita pengen jadi guru besar itu seperti itu. Gitu Mbak. Berarti manajemen waktunya udah Iya, berhasil ya. ya. Ya bisa dikatakan sampai sekarang Mbak. Iya. Sampai sekarang itu ketika saya di laptop tuh tak tulis kegiatan harian itu apa, mingguan apa, bulan apa. Itu salah bagian dari manajemen. Karena kita bisa ingat, kalau hanya diingat di sini kadang lupa gitu ya. Bahkan kalau schedule hari ini nih, bahkan hari ini saya ke sini, oh saya harus ini, habis ini kemana, diatur gitu. Itu apa ya? Kita latihan disiplin gitu ya. Disiplin untuk waktu. Berarti sebenarnya kalau bisa dirangkum nih, kuliah, organisasi, dan sosial sebenarnya bisa diatur sedemikian rupa begitu ya Prof? Betul. Hingga berjalan beriringan yang ketiga aspek ini gitu. Iya, jadi fix ya. Jadi kalau 3 poin itu antara kuliah, kemudian sosial, sama satunya adalah organisasi itu sebenarnya kalau bisa tetap beriringan, berjalan beriringan gitu ya. Ketika kita ikut organisasi, ketika kita kuliah, kemudian sosial itu saling. Karena itu menjadikan kita nanti lebih dewasa ketika sudah dari mahasiswa, ketika nanti sudah lulus bekerja itu akan seperti itu. Gitu. Untuk menyeimbangkan ketiga aspek ini kan tentu ada kendala-kendala yang dihadapi nih Prof. Kira-kira sepengalaman Profesor, kendala apa yang dihadapi, kemudian menanggulangi kendala ini seperti apa? Oke, jadi yang biasa kendala itu antara pilihan. Kan mesti akan yakin nanti ada kegiatan yang bersamaan biasanya kayak gitu ya. Dan ada yang ditinggalkan maksudnya kayak gitu ya. Ketika bersamaan misalnya ini ada kuliah, organisasi juga ada ini gitu. Bagaimana? Nah, titik poin ketika kita memutuskan memilih mana itu sebenarnya melatih kedewasaan kita. Jadi kita pasti hidup itu pilihan Mbak. Yeah. Ada banyak pilihan-pilihan itu. Tapi kalau kita terlatih untuk memilih yang terbaik gitu, itu menjadikan kita lebih dewasa. Nah, biasanya hambatannya adalah mesti nanti di salah satu misalnya, pernah kadang tidak ikut kuliah sekali 2 kali gitu ya. Atau bahkan di organisasinya akhirnya ada yang 1 kali 2 kali tidak ikut. Itu hal yang biasa kayak gitu. Tetapi ketika kita bertanggung jawab untuk itu gitu ya. Akhirnya ketika ada alasan yang tepat untuk misalnya tidak ikut nih pas kegiatan nih, itu insya Allah nanti akan melatih diri kita dan memaklumi dari misalnya ada dosen yang akhirnya maklum, ternyata betul ikut organisasi. Kemudian di organisasi ada teman yang akhirnya kok nggak ikut nih, akhirnya akan maklum karena ikut kuliah. Nah itu konsekuensi. Memang hambatannya biasa hal demikian. Tetapi sebenarnya ketika ada pilihan-pilihan itu adalah melatih diri kita untuk biar lebih dewasa. Gitu, Mbak. Mengambil keputusan iya, gitu ya. Mau keputusan kan itu bagian yang sangat kadang kita bingung nih, pilih mana ya ini. Karena sama-sama berat nih gitu ya. Yeah. Tapi harus diputuskan karena kita nggak bisa menjadi 2 gitu ya. Gitu, nggak bisa membelah diri ya Pak. Begitu Mbak Emma ya. Kemudian sekarang kan sudah bergelar profesor. Kira-kira rencana ke depan seperti apa Pak? Oke, makasih Mbak Emma. Jadi guru besar itu bukan akhir. Banyak yang mengatakan, guru besar itu menjadi puncak tertinggi sebuah jabatan fungsional seorang dosen. Gitu. Itu mantap. Gitu. Tetapi sebenarnya bagi saya itu malah bagian awal, titik awal untuk apa? Untuk bermanfaat sebenarnya. Kalau kita diberi tanggung jawab untuk menjadi seorang guru besar, tentunya ilmunya itu menjadi tantangan. Apakah betul guru besar itu ilmunya bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya? Untuk akademisi, kalau misalnya untuk orang lain kayak gitu. Makanya target saya adalah bagaimana ilmu-ilmu yang saya peroleh selama ini itu bisa kita share, kita bagikan ke orang-orang yang memerlukan itu. Nah, tentunya tantangan bagi kita adalah masyarakat itu betul-betul membutuhkan ilmu kita enggak gitu ya. Makanya kita sering, kebetulan saya juga di asesor
lembaga akreditasi mandiri, jadi mengakreditasi prodi-prodi biasanya di pendidikan. Kemudian saya juga, itu organisasi juga Mbak. Oke. Saya punya organisasi namanya Asosiasi Dosen Guru Vokasi Indonesia. Kebetulan saya sebagai wakil ketua di tingkat pusatnya. Kemudian saya juga, organisasi juga membuat Aspendik. Jadi saya founder Aspendik, Asosiasi Pendidik Indonesia gitu ya. Oh, berarti sampai sekarang masih Iya aktif masih, organisasi ya, Prof? organisasi Oke. masih aktif. Jadi bukan berarti sudah guru besar kemudian hanya di kampus saja enggak. Iya. Ada juga organisasi juga. Makanya dengan kawan-kawan pendidik-pendidik Indonesia itu sering ketemu gitu, sharing-sharing gitu. Itu awalnya juga dulu karena ikut organisasi itu. Oke, berarti terbawa Begitu. sampai sekarang Iya gitu. Mbak, begitu. Ya. Terima kasih Prof. Yitno Ya. atas pengalaman, kemudian ilmu yang sudah dibagikan di podcast ini bersama saya dan teman-teman yang menonton. Semoga gelar profesor ini bisa menjadi acuan untuk Prof. Yitno bisa bermasyarakat, kemudian juga mengimplementasikan ilmu yang telah didapat, dan juga terutama untuk universitas kita, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke, Terima kasih sekali Mbak lagi. Maya. Oke. Ya,